Jadi pemerintah mendorong dengan pinjaman PEN-nya. Nah, di tahun 2020 bunga yang diberikan itu 0%, sehingga tentunya akan memberikan manfaat yang sangat bagus dan baik bagi pemerintah daerah. Nah, untuk tahun 2021 ini kami masih membahas dengan Kementerian Keuangan kira-kira bagaimana besaran bunganya. Namun tadi prinsipnya kami terus menjaga bagaimana dinamika pengelolaan keuangan ini tidak memberikan beban yang signifikan apabila pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah. Namun kalau untuk PEN, maaf untuk multi-years, Mas Bambang, kami pastikan sepanjang DPRD menyetujui, maka pada saat kita melakukan evaluasi APBD, kita pasti akan memberikan persetujuan pemerintah daerah untuk bisa melakukan kegiatan berbasis multi-years. Saya A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Dies Natalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN ke-65. Bertambah usia merupakan lambang kematangan diri. Semoga IPDN senantiasa dapat mencetak kader-kader birokrat yang unggul secara akademik, terampil, dan disiplin, menghasilkan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi, Bhinneka Nara Eka Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog, berdiskusi di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mengayu bagyo Dies Natalis IPDN yang ke-65. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya yang bisa mencapai puncak-puncak karir tertinggi sebagai ASN, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ardian Nurfianto, MSc. Sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Mas Bambang, sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah. Pak Ardian, ini Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri kelihatannya akhir-akhir ini gencar mensosialisasikan EBLUD, ya, sedang disosialisasikan. Apa ada yang baru dari program ini, Pak? Hai Mas Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas, bicara BLUD sebenarnya bicara regulasi lama yang tidak banyak perubahan. Hanya saja dengan kondisi pandemi COVID ini, kita ketahui bersama bahwa proses transformasi digital itu didorong, lebih dikedepankan, agar interaksi maupun layanan yang dilakukan oleh BLUD itu berbasis kepada teknologi, sehingga mempersempit ruang interaksi secara langsung. Nah, kita ketahui sendiri bahwa BLUD ini merupakan unit kerja pemerintah daerah yang punya semacam pengelolaan keuangan yang sangat fleksibel, beda dengan SKPD. Kenapa kita berikan fleksibilitas kepada BLUD? Karena BLUD hanya bisa diberikan kepada SKPD yang punya fungsi memberikan layanan. Maka di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit juga diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah sudah menerapkan BLUD. Ataupun seperti SKPD-SKPD yang memberikan fungsi layanan.
dulu pernah ada Transjakarta, dan saya yakin banyak sekali pemerintah daerah yang punya inovasi-inovasi baru untuk bisa meningkatkan layanan di SKPD-nya, unit SKPD-nya, dengan menerapkan PPK BLUD. Nah, salah satu hal yang terus kita dorong adalah tadi bagaimana layanan ini bisa didukung dengan intervensi teknologi. Tentunya dengan IBLUD ini kita harapkan pertama, pemerintah daerah akan memiliki gambaran yang bisa dikatakan lebih mengalir konkret. Jadi dalam hal misalnya pemerintah daerah mendesain RBA, itu cukup di dalam satu sistem tersebut dan nanti mengalir. Kita juga sangat berharap nanti pemerintah daerah bisa mendapatkan kemudahan bagaimana menerapkan pola pengelolaan keuangan yang berbasis kepada BLUD. Jadi prinsipnya di BLUD ini hanya merupakan instrumen untuk mempermudah salah satu jenis layanan. Kebetulan layanan yang nanti salah satu pendukungnya ya masalah keuangan. Jadi bagaimana nanti mendesain keuangannya itu cukup melalui BLUD dan siapapun nanti bisa memantau dan memonitor. Itu Mas Bambang, kenapa kita dorong. Jadi belum ada regulasi baru, tetap regulasi lama, hanya instrumennya sekarang kita sesuaikan dengan pendekatan kekinian, kira-kira begitu. Jadi pandemi ini membawa hikmah ya, membawa berkah untuk mempercepat proses digitalisasi di Betul. BLUD. Nah, betul, kira-kira gitu. Kan seringkali Bapak Presiden menyampaikan negara pemenang di era globalisasi dan modernisasi ini bukan negara yang kuat, bukan negara yang besar, bukan negara yang kaya, tapi negara yang cepat. Mudah-mudahan dengan penerapan BLUD, layanan BLUD bisa semakin lebih baik dan lebih cepat tentunya. Kira-kira gitulah. Ya, jadi walaupun nanti pandemi sudah lewat, nggak akan kembali ke sistem lama, tapi tetap meneruskan sistem yang baru, gitu kira-kira Pak. Kan dengan digitalisasi, pertama tadi interaksi akan berkurang, lebih paperless, lebih efisien, lebih efektif. Banyak sekali lah keuntungan yang didapat apabila pemerintah daerah yang punya unit layanan itu menerapkan PPK BLUD. Ya, Pak Ardian, di daerah, terutama dalam penganggaran, itu yang masih sering menjadi perdebatan itu adalah penganggaran multi-years. Apalagi sekarang ini ya, banyak kepala daerah baru yang kemudian melihat infrastruktur, terutama jalan, itu banyak sekali yang memerlukan penanganan, padahal anggaran mereka terbatas. Nah, salah satu yang dilirik ini adalah penganggaran multi years ini. Jadi pinjam dulu dengan pihak ketiga, nanti dibayar secara mengangsur beberapa tahun. Nah, ini biasa jadi perdebatan karena khawatir yang tahun depan gitu mereka menjadi sempit ruang fiskalnya. Ini seperti apa kalau arahan Pak Ardian? Baik Mas Bambang, kita perlu bedakan ya antara kegiatan yang berbasis multi-years dalam hal penganggaran dengan pinjaman tadi. Jadi kalau kegiatan multi-years ini kegiatan yang memang memerlukan penganggaran lebih dari 1 tahun anggaran. Jadi misalnya minimal 2 tahun Mas Bambang. Bangun tadi misalnya jalan atau jembatan, nggak mampu dalam waktu 1 tahun, nggak akan bisa berjalan berfungsi secara utuh, maka dibuat multi-years. Nah, guna memperkecil semacam polemik dan adanya kepastian penganggaran, juga adanya kepastian pelaksanaan bagi pihak ketiga atau investor yang ingin melaksanakan program kegiatan pemerintah berbasis multi-years, maka setiap kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan multi-years harus ada persetujuan dari DPRD. Jadi kuncinya ada persetujuan dari DPRD yang dibahas dan disetujui bersamaan dengan pembahasan kebijakan umum anggaran pemerintah daerah KUA PPAS. Jadi kata kunci multi-years harus dapatkan persetujuan. Artinya apa? Pada saat tahun berikutnya, pemerintah daerah juga memberikan pembebanan terhadap kegiatan yang sama, DPRD sudah pernah memberikan persetujuan.
Jadi memperkecil potensi adanya riak atau dinamika politik dalam hal politik anggaran pada saat pemerintah daerah membahas dengan DPRD. Nah, beda halnya dengan yang pinjaman tadi, Mas Bambang. Ini menarik nih. Dengan adanya PP 46 tahun, PP 41 tahun 2020, pemerintah daerah ini diberikan semacam fleksibilitas untuk bisa melakukan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, kalau norma umum pinjaman itu sebenarnya ada 3. Satu, jangka pendek dalam rangka nutup arus kas. Jadi dalam waktu 1 tahun dia perlu pinjaman karena mungkin menunggu DAU, menunggu DBH, itu pinjaman jangka pendek. Tidak lewat dari 12 bulan atau tahun anggaran. Yang seperti itu tidak perlu persetujuan DPRD. Lalu ada pinjaman jangka menengah. Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang ini yang bisa dikatakan lebih dari 1 tahun anggaran, itu memerlukan persetujuan DPRD. Dan pinjaman jangka menengah tidak boleh lewat masa jabatan kepala daerah. Artinya kalau ada bangun jalan jembatan, masa jabatan kepala daerah tinggal 3 tahun, ya Pemda hanya bisa pinjam 3 tahun. Namun ada pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang ini pinjaman yang karakternya bisa mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Misalnya bangun pasar, bangun rumah sakit, bangun tempat wisata. Nah, yang seperti itu apabila Pemda membangun, kemudian dioperasionalkan, bisa memberikan kontribusi, entah pajak maupun retribusi. Yang seperti ini boleh lewat masa jabatan. Itu sesuai dengan PP 56 tahun 2018. Namun kami sadari bahwa lewat masa jabatan itu perlu ada garis finishnya. Jangan sampai berlarut-larut sehingga akan mengganggu visi misi kepala daerah berikutnya apabila memerlukan dukungan APBD, dan pasti perlu dukungan APBD. Jadi biasanya kita batasi kalau jangka panjang maksimal 2 tahun setelah lewat masa jabatan. Nah, beda dengan PEN, Pak. Pinjaman PEN ini yang tadi saya sampaikan. Pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini bisa sampai dengan 10 tahun. Grace periodnya 2 tahun, pembayaran pokoknya 8 tahun. Dan pinjaman seperti ini bisa dikatakan tidak perlu, mohon maaf, persetujuan DPRD. Cukup pemberitahuan. Inilah konteks extraordinary yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah supaya dampak ekonomi di Indonesia ini bisa segera pulih. Jadi pemerintah mendorong dengan pinjaman PEN-nya. Nah, di tahun 2020 bunga yang diberikan itu 0%. Sehingga tentunya akan memberikan manfaat yang sangat bagus dan baik bagi pemerintah daerah. Nah, untuk tahun 2021 ini kami masih membahas dengan Kementerian Keuangan kira-kira bagaimana besaran bunganya. Namun tadi prinsipnya kami terus menjaga bagaimana dinamika pengelolaan keuangan ini tidak memberikan beban yang signifikan apabila pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah. Namun kalau untuk PEN, maaf, untuk multi years, Mas Bambang, kami pastikan sepanjang DPRD menyetujui, maka pada saat kita melakukan evaluasi APBD, kita pasti akan memberikan persetujuan pemerintah daerah untuk bisa melakukan kegiatan berbasis multi years. Kalau obligasi, Pak? Nah, ini menarik nih. Obligasi ini sudah lama didengungkan. Bahkan sejak Undang-Undang 33 tahun 2004. Tapi sampai dengan saat ini belum ada satupun pemerintah daerah yang bisa dikatakan berhasil memecahkan telurnya. Pernah ada Jawa Tengah, lalu juga Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kota Bogor. Saya melihat masih belum bisa memberikan progres yang bisa dikatakan signifikan. Memang obligasi ini karena jangkanya panjang sekali, Mas, bisa lebih dari 20 tahun, dan bisa dikatakan perlu mendapatkan asistensi dari berbagai macam pihak atau stakeholder. Pemerintah daerah cenderung ragu-ragu kalau menjadi yang pertama. Nah, namun kami bersama dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Perekonomian mencoba mendorong kembali.
di tengah pandemi COVID ini, selain tadi hikmahnya adalah proses digitalisasi, kami sangat berharap adanya model pembiayaan lain. Tadi dari pinjaman, sekarang kita coba dorong walaupun bagian konteksnya seperti pinjaman, tapi dari obligasi yang waktunya lebih panjang lagi. Nah, di Undang-Undang Ciptaker memang obligasi ini pun tidak perlu persetujuan DPRD. Namun kami paham betul bahwa setiap penerbitan obligasi pasti akan membebani APBD, entah dalam bentuk pembayaran kembali obligasi atau kuponnya. Maka mau tidak mau persetujuan DPRD pun akan kami desain pada saat pembahasan APBD. Nah, saat ini kami sedang merevisi PP 56 tahun 2018. Teman-teman di Kemenku juga sedang menyusun revisi Undang-Undang 33 tahun 2004 untuk memberikan kepastian lagi kepada pemerintah daerah bagaimana pemerintah daerah bisa mengimplementasikan obligasinya. Pernah ada di tahun 2019 itu Jawa Tengah, itu hampir berhasil. Namun karena ada dinamika pergantian atau priorisasi DPRD, mungkin Mas Bambang monitor, akhirnya mundur Iya. lagi. DPRD-nya ragu-ragu. Betul. Kira-kira gitu. Saya yakin Mas Bambang monitor. Nah, saya berharap sebenarnya tidak ada perlu keraguan-raguan karena regulasilah yang mengamankan. Toh juga ada penjaminan dari pemerintah pusat. Begitu, Mas. Nah, ini yang menarik juga dengan keluarnya Undang-Undang 11 2020, Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak yang berubah ini. Mekanisme pembuatan perda, terutama yang menyangkut pajak dan retribusi. Artinya harus banyak konsultasi ke pusat. Jadi seolah-olah keleluasaan teman-teman di daerah ini makin dibatasi. Itu keluhannya seperti itu. Bagaimana, Pak? Gini ya, Mas Bambang. Sebenarnya setiap peraturan daerah itu harus mendapatkan evaluasi dari pemerintah pusat. Setiap peraturan daerah. Nah, Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah itu sudah jelas menyatakan bahwa penetapan pajak retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka perda mengenai pajak dan retribusi yang disiapkan oleh pemerintah daerah pun tetap harus kita evaluasi. Tujuannya adalah agar perda yang dilahirkan oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020, lalu lagi ada PP nomor 9 tahun 2020 PP 6, itu memberikan instrumen tambahan sebenarnya mengenai regulasi apa yang harus menjadi pedoman dalam hal pemerintah daerah ingin menetapkan pajak dan retribusi daerah. Jadi tetap dievaluasi oleh kami di pemerintah pusat, baik kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Jadi tujuannya adalah agar tadi ranperda yang dibuat bisa sejalan dengan ketentuan yang ada. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang Ciptaker, harapannya adalah investasi bisa semakin baik, lapangan pekerjaan terbuka. Maka kami sangat berharap pemerintah daerah dalam hal menetapkan pajak retribusi jangan sampai menghambat investasi. Ini Bapak Presiden sering mengatakan, membangun daerah kalau hanya bertumpu kepada APBN dan APBD menuju Indonesia maju akan sangat lama. Perlu ada stimulus, dukungan dari para investor. Investor ini jangan dimaknai dari luar negeri ya. Dalam negeri pun itu jadi prioritas. Jadi investor untuk membangun atau daerah itu juga kami dorong. Jadi tidak hanya membangun daerah itu berbasis kepada APBD atau APBN, tapi lebih besar lagi semua pihak, investor baik dalam maupun luar negeri itu kita dorong. Nah, guna kelancaran investasi tadi, kami berharap jangan ada perda pajak dan retribusi yang bisa menghambat proses investasi tersebut. Nah, PP 9 2020 memberikan insentif, PP 6 tahun 2021 memberikan kemudahan investasi, termasuk kita juga berikan insentif dengan PP 24 tahun 2019 sebelum Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi prinsipnya, Mas, adalah untuk menjaga agar perda tersebut tetap berbasis kepada regulasi.
Karena apabila ternyata pemerintah daerah menetapkan perda, ternyata bertentangan dengan aturan lebih tinggi, itu ada sanksinya. Kepala daerahnya ditegur. Dan uang yang dipungut dari pajak retribusi nggak boleh masuk ke kas daerah, harus taruh ke kas negara. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka perda pajak dan retribusi daerah itu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Ya, tetapi yang membuat seram itu kan sanksinya. Ya. Jadi kalau dulu sanksi hanya diberikan kalau penetapan APBD terlambat, itu kepala daerah dan DPR-nya ditunda gajinya. Ini sekarang juga ada lagi kalau perda mengenai keuangan itu pajak dan retribusi itu tidak disetujui oleh pusat, itu juga dilakukan itu yang bikin mereka ngeri sekarang. Saya rasa begini, membangun Indonesia ini kan perlu sinergi bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Tentunya berbasis regulasi yang ada. Kami di Kemendagri tentu selalu memberikan fasilitasi Mas terhadap pemerintah daerah. Apabila ingin menerbitkan atau melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk perda, dalam hal ini menyangkut pajak dan retribusi. Nah, mudah-mudahan asistensi yang kita lakukan bersama antara Kemendagri, Kemenkyu, dan Kemenkeu itu ya bisa menghindari adanya sanksi-sanksi. Dan saya yakin kok pemerintah daerah sekarang tidak akan ibaratnya berani mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena semuanya kan disumpah, mulai dari kepala daerah, DPRD-nya, ASN disumpah akan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Pak Ardian, saya kan pernah jadi anggota DPRD di Jawa Tengah itu waktu konsultasi ke Kemendagri. Itu pada waktu itu saja ruangan di Kemendagri itu nggak cukup kalau ada konsultasi itu. Dari beberapa daerah sekaligus. Nah ini kira-kira bagaimana nanti menampung kalau seluruh Indonesia konsultasi? Jadi yang pertama seperti hal yang kita lakukan pada hari ini. Kita bisa fitcon tanpa harus ketemu langsung. Yang kedua juga Kemendagri terus meningkatkan layanan setiap komponen, ada IPerda, ada juga ULA, unit layanan administrasi, yang bisa ibaratnya memberikan semacam kepastian apabila memang pemerintah daerah harus datang ke Jakarta untuk koordinasi ataupun konsultasi. Namun di tengah pandemi COVID ini kami berharap walaupun ada konsultasi ya bisa dilakukan cukup lewat media virtual. Dan kami lebih senang, Mas, karena mohon izin kadang-kadang kami juga was-was nih lawan diskusi kita, konsultasi kita ini kira-kira bebas COVID nggak? Nah, dengan Fitcon ini kan tentunya akan lebih menjamin bahwa interaksi secara virtual akan mencegah penyebaran COVID, kayak gitu. Ya, kalau dulu anggota DPRD senang pergi ke Jakarta, tapi kalau sekarang juga agak tidak begitu bersemangat, karena lumsumnya kecil katanya. Disesuaikan, Mas. Iya, Pak Ardian, orang umum kan melihat bahwa IPDN atau ketika STPDN, APDN dan sebagainya itu disiapkan untuk menjadi kader-kader pemerintahan lah ya, terutama pemerintah daerah. Tapi kan tidak terbayangkan kalau seperti Pak Ardian ini harus mengurus mengenai detail mengenai keuangan. Nah itu memang diajarkan juga apa enggak pada waktu pendidikan itu? Ini pertanyaan menarik. Pada saat saya sekolah di STPDN, sekarang IPDN tahun 97 sampai dengan 2001, memang tidak ada penjurusan atau pencabangan. Fakultas-fakultas itu nggak ada, semua STPDN. Jadi kami berpikir dulu pada saat kami lulus STPDN, ya bekerjanya di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di kota, di provinsi. Itu dulu gambarannya. Namun sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini dengan adanya otonomi daerah, saya rasa penjurusan atau peminatan yang dilakukan oleh IPDN itu penting, Mas. Misalnya yang menyangkut keuangan daerah, menyangkut otonomi daerah, misalnya pembangunan daerah, menyangkut juga bagaimana pemerintahan umum, kependudukan catatan sipil, gitu loh. Itu kami rasa sangat penting.
Jadi tidak serta-merta teman-teman alumni atau adik-adik kami yang belajar di STPDN atau IPDN sekarang, gambarannya begitu lulus ya dia jadi lurah, jadi camat. Tidak. Sekarang banyak sekali lulusan STPDN yang mohon maaf jadi kepala dinas kesehatan, ada. Kepala dinas pertambangan, ada. Padahal nggak pernah di STPDN itu belajar suntik menyuntik, gitu loh. Nggak pernah belajar masalah batu-batuan, gitu. Tapi ya karena tuntutan dari pimpinan di daerah dan meyakini bahwa anak lulusan STPDN kompeten di semua bidang, karena bicara manajerialnya ya akhirnya banyak lulusan STPDN yang bisa dikatakan keluar dari core intinya waktu itu, misalnya menyangkut otonomi daerah. Nah sekarang tentunya kami sangat mendukung apabila IPDN itu membuka penjurusan menyangkut mungkin fakultas ya, yang nanti linear dengan kebutuhan yang ada di pemerintahan daerah. Mungkin kita bisa grouping nanti. Tidak harus banyak-banyak, kita grouping. Namun secara substansi materinya kira-kira sesuai dengan urusan atau wewenang yang menjadi core-nya pemerintahan daerah, baik wajib maupun pilihan. Ya, dulu ketika APDN disatukan itu kemudian jadi STPDN itu antara lain tujuannya adalah untuk apa ya memberi perasaan apa kesamaan pengalaman untuk membangun wawasan Nusantara. Tetapi kan sekarang malah ada lagi di banyak tempat, kalau nggak salah ada 7 kampus sekarang Ya. IPDN. Ini seperti apa? Apa yang ingin dicapai Pak? Kira-kira? Saya rasa gini, kalaupun harus banyak kampus, namun saya yakini, Mas, STPD ini alumnisnya itu perekat NKRI, gitu ya. Jadi walaupun kampus-kampusnya, fakultasnya tersebar di berbagai macam daerah, tapi hatinya itu hati NKRI semua. Jadi STPDN ini selain mohon maaf kami nilai punya kapasitas dan kapabilitas di dalam pemikiran, tapi juga menjadi perekat NKRI. Nah, walaupun tersebar di berbagai macam fakultas kampus yang ada di daerah, namun hati mereka tetap satu, yaitu untuk Indonesia. Jadi jangan khawatir bahwa dengan adanya otonomi daerah ini, jiwa keegoan alumni-alumni STPDN itu pun kedaerahan tidak. Jadi justru dengan adanya kampus-kampus yang ada di daerah, teman-teman alumni ataupun praja, adik-adik praja justru bisa mempelajari bagaimana masing-masing daerah menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahannya. Yang baik-baik mungkin bisa serap, yang masih kurang bisa jadikan rumusan kebijakan kepada pemerintah daerah. Tapi hatinya hati NKRI justru akan menjadi perekat. Dan saya yakini kalau mungkin semua ada di Jatinangor, fasilitas terbatas, Mas. Sarana prasarana pendidikannya, baik mungkin wismanya, kelasnya terbatas. Tapi mungkin lebih tepat hal ini bisa ditanyakan kepada Ya, teman-teman yang ada di STPDN lah. ya, saya nanti juga akan wawancara dengan Pak Rektor. Ya, coba ditanya. Lebih tepat Ya, Pak Rektor lah yang bisa ya, memberikan gambaran. ya. Terakhir Pak Ardian, tadi kan sudah beberapa saran misalnya supaya pencabangan penjurusan ditambah dan sebagainya. Mungkin masih ada saran-saran lain dan harapan lain mumpung dalam suasana Dies Natalis yang ke-65 ini. Baik. Pak Mendagri, Pak Tito itu sangat mengharapkan bahwa STPDN itu terlepas pertama dari kultur kekerasan yang pernah ada di masa lalu. Bahkan beliau sudah memerintahkan Pak Rektor, setahu saya kalau ada praja yang melakukan tindakan kekerasan sebaiknya dipecat. Itu. Pak Mendagri sangat berharap bahwa kompetensi intelektualitas gitu itu lebih menjadi basisnya praja STPDN. Selain tadi menjadi perekat NKRI. Jadi ada gambaran atau arahan bahwa pengembangan kompetensi tidak hanya dilakukan pada saat di kampus STPDN.
beliau Pak Menteri sangat berharap alumni-alumni juga didorong untuk bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. Biar cara berpikir juga semakin global, ilmunya semakin global, internasional. Nah itu, jadi Pak Mendagri saat ini juga mendorong supaya alumni-alumni itu dari kacamata intelektualitasnya juga bisa ditempat tidak hanya di dalam, tapi di luar negeri. Kerjasama dengan LPDIP untuk bisa memprioritaskan alumni-alumninya mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri. Nah itu gambaran, dan saya berharap adik-adik saya dengan kondisi seperti ini semakin lebih kompeten, semakin cerdas, semakin pintar, selain tadi sebagai perekat NKRI. Itu tetap tahu sedikit aja. Benar-benar punya kontribusi bagi NKRI. Tambah sedikit. Kenapa beasiswanya nggak disediakan Kemendagri aja, biar lebih konkret? Anggaran Kemendagri sangat-sangat terbatas. Sangat lebih banyak itu ada di ya kita tahu sendiri kedudukan catatan sipil karena itu menjadi salah satu hal yang sangat substansial. Dan kedua ada di STPDN. Gitu loh. Jadi ya tadi membangun karakter atau membangun kompetensi alumni ya atau kita yakini juga tidak hanya harus dari dalam, tapi juga perlu dukungan dari stakeholder lainnya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Muhammad Ardian Nurfianto MSc, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang sudah berbagi tentang masalah-masalah aktual di bidang keuangan daerah dan juga berbagai saran untuk IPDN supaya alumnusnya benar-benar sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih Pak Ardian. Sukses. Terima kasih Mas Bambang. Sehat-sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Wardan, Bupati Kabupaten Indagri Hilir, alumni APDN Pekanbaru, Angkatan 9, lulusan tahun 1985, mengucapkan selamat Dies Natalis IPDN ke-65 Bhinneka Nara Eka Bakti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 65 tahun bukan waktu yang singkat. Perjalanan panjang penuh dengan tekad telah mampu melahirkan pemimpin hebat yang diharapkan menjadi abdi masyarakat, bekerja tanpa pamrih dengan memberikan segalanya kepada negeri ini. Lahirkan kader birokrasi pembangun negeri, tulus mengayomi dengan ikhlas hati sebagai wujud cinta terhadap NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-65 IPDN tercinta. Semoga senantiasa mencetak generasi penerus dan pelurus bangsa sebagai agent of change yang kreatif, inovatif, dan membawa perubahan.